Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang namanya begitu harum dalam sejarah Islam. Ia bukan bangsawan yang bergelimang harta. Ia juga bukan panglima perang yang terkenal dengan pedangnya. Namun, Rasulullah memberikan kepadanya sebuah pujian yang sangat luar biasa. Beliau bersabda, "Umatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal." Siapakah sebenarnya Mu'adz bin Jabal? Dan mengapa Rasulullah memberikan pujian yang begitu istimewa kepadanya? Inilah kisahnya. Mu'adz bin Jabal lahir sekitar tahun 603 Masehi, atau sekitar 18 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Ia berasal dari salah satu kabilah di Madinah bernama Bani Uday. Namun, setelah ayahnya wafat, ibunya menikah dengan seorang laki-laki dari Bani Salimah. Sejak saat itulah Mu'adz kecil pindah dan tumbuh besar di lingkungan Bani Salimah. Sejak muda, Mu'adz dikenal memiliki fisik yang gagah. Kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi tegap, rambutnya sedikit ikal, dan giginya putih berkilau. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuat orang kagum. Mu'adz juga dikenal sebagai pemuda yang cerdas, tenang, dan memiliki akhlak yang baik. Pada usia yang masih sangat muda, sekitar 18 tahun, Mu'adz memeluk Islam. Yang membuat keislamannya begitu istimewa adalah satu hal. Saat itu, ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan ia belum pernah melihat wajah Nabi sama sekali. Di masa itu, menerima ajaran baru bukanlah hal yang mudah. Tidak ada internet, tidak ada media sosial, bahkan informasi pun sangat terbatas. Namun, ketika Mu'adz mendengar dakwah Islam yang disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair, hatinya langsung tersentuh. Dengan keyakinan yang kuat, Mu'adz berkata dalam hatinya, "Inilah kebenaran yang selama ini aku cari." Tanpa ragu sedikit pun, ia pun langsung memeluk Islam. Sejak saat itu, Mu'adz bin Jabal termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Tidak lama setelah itu, Mu'adz bersama sekitar 70 orang dari kaum Ansor pergi menuju Mekah untuk bertemu Rasulullah. Di sanalah mereka melakukan peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Bai'at Aqobah kedua. Dalam bai'at tersebut, mereka berjanji akan selalu taat kepada Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Mereka juga berjanji akan membela Rasulullah sebagaimana mereka melindungi keluarga dan harta mereka sendiri. Sebagai balasannya, Rasulullah menjanjikan kepada mereka satu hal yang paling agung, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mu'adz bin Jabal adalah salah satu dari mereka yang mendapatkan janji mulia itu. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Mu'adz yang masih sangat muda selalu berusaha mendekat kepada Rasulullah. Ia sering datang untuk belajar langsung dari Nabi. Semangatnya dalam menuntut ilmu benar-benar luar biasa. Hari demi hari ia habiskan untuk mempelajari Al-Quran, hukum-hukum Islam, dan ajaran agama. Karena ketekunan itulah, Mu'adz menjadi salah satu sahabat yang paling kuat hafalan Al-Qur'annya. Bahkan, Rasulullah pun pernah bersabda, "Ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab." Namun keistimewaan Mu'adz tidak berhenti di situ. Rasulullah pun pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat menyentuh kepada Mu'adz. Suatu hari, Nabi menggandeng tangan Mu'adz dan berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah, aku mencintaimu." Nabi bahkan mengulanginya 2 kali. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga. Beliau berkata, "Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan doa ini setelah setiap sholatmu." Doa itu adalah, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Artinya, "Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu." Kecerdasan Mu'adz juga membuat Rasulullah sangat mempercayainya. Salah satu buktinya, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz menjadi guru dan pemimpin bagi kaum muslimin di Yaman. Sebelum Mu'adz berangkat, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan sesuatu perkara jika ada masalah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskannya berdasarkan kitabullah."
Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak kau temukan di dalamnya?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah." Nabi kembali bertanya, "Jika tidak kau temukan juga?" Mu'adz berkata, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." Mendengar jawaban itu, Rasulullah sangat senang. Beliau bahkan menepuk dada Mu'adz sambil memuji Allah. Ketika Mu'adz hendak berangkat menuju Yaman, Rasulullah berjalan mengiringinya. Dalam perjalanan itu, Nabi memberikan nasihat terakhir. Beliau berkata, "Wahai Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Kemudian, Rasulullah berkata dengan suara yang penuh makna, "Mungkin setelah tahun ini, engkau tidak akan bertemu lagi denganku." Mendengar kata-kata itu, Mu'adz langsung menangis. Dan ternyata, kata-kata Rasulullah benar. Perjalanan ke Yaman itu adalah pertemuan terakhir Mu'adz dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa tahun kemudian, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Mu'adz diutus ke negeri Syam untuk mengajarkan Islam. Namun, pada tahun ke-18 Hijriah, terjadi sebuah wabah besar yang sangat mematikan. Wabah itu dikenal dengan nama Ta'un Amwas. Wabah tersebut menewaskan banyak sahabat Nabi. Dan salah satu yang wafat karenanya adalah Mu'adz bin Jabal. Saat itu usianya bahkan belum mencapai 33 tahun. Sangat muda. Namun warisan ilmunya begitu besar bagi umat Islam. Di akhir masa hidupnya, Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, aku akan mengangkatnya menjadi khalifah." Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama di hari kiamat." Begitulah kisah seorang pemuda luar biasa, seorang sahabat Nabi yang tidak dikenal karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi dikenal karena ilmu, iman, dan takwanya kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani semangat Mu'adz bin Jabal dalam mencari ilmu dan mengamalkan agama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.